Film ini bermula ketika sebuah meteor misterius tiba-tiba jatuh ke bumi dan menghantam sebuah kota, lalu disusul dengan beberapa meteor lain yang juga jatuh ke berbagai tempat. Tetapi tanpa disadari, kota yang dijatuhi oleh meteor tiba-tiba saja mengalami kehancuran akibat diserang oleh ribuan makhluk misterius yang muncul dari dalam meteor tersebut. Bahkan makhluk itu juga dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Atas kejadian itu, seluruh negara yang ada di dunia akhirnya mulai bersatu dan mengirim prajurit-prajurit terbaik mereka untuk berperang melawan makhluk yang mereka sebut dengan mimik itu. Dan setelah mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya, umat manusia untuk pertama kalinya berhasil memenangkan peperangan saat mereka berperang di sebuah kota bernama Verdun yang terletak di Perancis. Kemenangan tersebut berhasil diraih oleh umat manusia berkat seorang wanita dengan julukan Malaikat Verdun bernama Rita Vrataski yang berperang dengan menggunakan perlengkapan exosuit, yaitu sebuah teknologi baru yang bisa mengubah tentara biasa menjadi tentara super. Dan dengan perlengkapan itu, Rita mampu mengalahkan ratusan mimik hanya dalam waktu sehari saja. Atas kejadian itu, pemerintahan dunia pun sepakat memproduksi massal teknologi exosuit tersebut. Lalu mereka melatih ratusan ribu tentara khusus yang berasal dari seluruh dunia untuk menggunakan exosuit, karena mereka berencana melakukan serangan besar-besaran di salah satu pantai London. Scene kemudian beralih ketika seorang perwira bernama Mayor William Cage baru saja tiba di London dengan menggunakan sebuah helikopter. Lalu di sana ia pun bertemu dengan seorang jenderal bernama Jenderal Brigham, di mana Jenderal Brigham ini merupakan orang yang akan memimpin pertempuran di pantai London besok. Jenderal Brigham tampaknya menyadari bahwa Cage merupakan seorang perwira terkenal yang sering muncul di TV-TV, dan karena mereka sedang kekurangan pasukan, ia pun ingin Cage ikut bertempur di garis depan untuk menarik minat masyarakat dalam menjadi prajurit sukarela. Mendengar hal itu, Cage dengan tegas menolak permintaan Brigham karena ia sebenarnya bukanlah seorang tentara pemberani. Bahkan ia sendiri mengaku bahwa dirinya tak bisa melihat darah, apalagi jika ia ikut berperang di garis depan. Meski begitu, Brigham tak peduli dengan alasan Cage karena apa yang ia katakan pada Cage merupakan sebuah perintah, yang mana hal itu membuat Cage akhirnya mengancam Brigham dengan mengatakan jika ia pergi berperang maka ia akan mempengaruhi masyarakat agar mereka tak mau menjadi pasukan sukarela. Lalu ketika Cage hendak pergi dari sana, entah mengapa tiba-tiba sang jenderal menyuruh para tentara untuk segera menangkap Cage. Dan singkat cerita, saat Cage terbangun dari pingsan, betapa terkejut dirinya karena ia kini sudah berada di dalam markas operasi terdepan yang sedang bersiap melakukan peperangan. Kemudian saat seorang sersan kepala bernama Farrell menyambut kedatangan Cage, Cage pun mencoba menceritakan tentang dirinya yang merupakan seorang mayor, dan ia pun ingin menelpon atasannya terlebih dahulu karena ia berada di sini bukan atas keinginannya sendiri. Mendengar hal itu, Farrell pun akhirnya membawa Cage menuju ke suatu tempat, namun sepertinya ia tak membawa Cage ke pusat komunikasi, melainkan ia membawa Cage ke tempat para prajurit. Karena sejak awal, Sersan Farrell sudah diberi informasi oleh atasannya bahwa Cage pasti akan melakukan segala cara untuk kabur dari sana, termasuk melakukan kebohongan. Di dalam camp, Sersan Farrell memperkenalkan Cage pada sekelompok orang yang disebut sebagai G-Squad. Namun karena mereka ketahuan sedang bermain kartu, Sersan Farrell pun langsung menghukum mereka dengan cara memakan kartu-kartu tersebut. Sebelum pergi, Sersan Farrell berpesan pada G-Squad bahwa mereka harus mengawasi Cage karena jika Cage sampai kabur dari sana, maka ia akan menghukum seluruh anggota G-Squad tak peduli apapun alasan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya saat seluruh pasukan sedang mempersiapkan exosuit mereka masing-masing, Cage terlihat kebingungan karena ia belum pernah menggunakan exosuit sama sekali. Bahkan ia harus dibantu oleh salah satu anggota G-Squad yang bernama Griff untuk mempersiapkan exosuit miliknya. Lalu ketika waktunya tiba, Cage dan para pasukan lain pun bergegas pergi ke pesawat mereka masing-masing, dan tanpa berlama-lama, seluruh pesawat yang ada di sana langsung berangkat menuju ke pantai London untuk melakukan pertempuran besar-besaran melawan para mimik. Selama berada di dalam pesawat, para anggota G-Squad yang lain menertawakan Cage karena ia tak tahu bagaimana cara membuka pengaman senjata miliknya. Lalu ketika mereka hendak turun, tanpa disadari tiba-tiba pesawat mereka meledak akibat terkena serangan, hingga akhirnya mereka pun terpaksa turun dari pesawat dengan kondisi yang sangat kacau. Di sana Cage mencoba menyelamatkan dirinya sendiri karena ia tak tahu harus melakukan apa, bahkan ia masih belum bisa membuka pengaman senjata miliknya. Kemudian saat ia bertemu dengan Rita yang sedang bertarung dengan para mimik,
tiba-tiba Rita terkena serangan di tubuhnya hingga ia pun meninggal dunia. Ketika Cage menyadari bahwa prajurit andalan seperti Rita meninggal akibat terkena serangan para mimik, ia pun menjadi sangat ketakutan, bahkan ia memutuskan untuk kabur dari sana. Tetapi Sersan Farel justru membawa Cage kembali berkumpul dengan para J-Squad yang lain. Saat mereka sedang bersiap melakukan serangan, tanpa disadari dari dalam tanah muncul salah satu mimik yang langsung menyerang mereka semua. Namun untungnya Cage berhasil mengalahkan mimik tersebut. Ketika salah satu mimik berwarna biru datang, Cage langsung menggunakan sebuah bom untuk meledakkan dirinya beserta mimik itu. Tetapi entah mengapa tiba-tiba ia justru kembali terbangun di markas seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tak hanya itu, semua orang yang bertemu dengan dirinya juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bahkan Cage juga tahu apa saja yang akan mereka katakan, yang mana hal itu membuat Cage menjadi semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Selain bertemu dengan Sersan Farel, ia juga diperkenalkan kembali dengan J-Squad. Lalu keesokan harinya saat ia sedang bersiap-siap, ia bahkan sudah tahu bagaimana cara menggunakan exosuit miliknya, padahal sebelumnya ia tak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, setelah semua prajurit berangkat, pesawat Cage juga terkena ledakan sama seperti sebelumnya. Dan ketika ia bertemu dengan Rita, ia pun berusaha menyelamatkannya, berharap Rita bisa memenangkan peperangan tersebut. Namun sayangnya Cage justru terkena tembakan yang langsung melubangi tubuhnya, sehingga ia mati dan kembali terbangun di markas lagi. Di sini Cage mulai menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukanlah sekedar mimpi maupun penglihatan masa depan biasa. Tetapi setelah Cage menceritakan hal itu pada Sersan Farel, ia justru diseret ke dalam markas karena Sersan Farel tak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Cage. Bahkan mereka juga terpaksa menutup mulut Cage dengan lakban karena Cage terus mengatakan hal-hal yang aneh. Cage kemudian mencoba menyelamatkan orang-orang meski ia harus mengulang selama beberapa kali, hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan Rita. Dan tak hanya itu, karena Cage sudah mengulang selama berkali-kali, ia pun mampu mengalahkan para mimik yang menyerang mereka dengan sangat mudah. Saat Rita melihat tingkah laku Cage, tiba-tiba Rita terdiam sambil mengatakan bahwa Cage harus menemui dirinya setelah Cage terbangun, yang mana hal itu membuat Cage mulai penasaran mengapa Rita bisa tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kali ini, Cage tak mengatakan apapun pada Sersan Farel dan juga J-Squad karena ia tahu bahwa mereka semua tak akan percaya dengan apa yang Cage katakan. Lalu ketika mereka sedang latihan, tiba-tiba Cage mengejek Sersan Farel hingga akhirnya mereka dihukum untuk push up 50 kali. Cage kemudian mencoba kabur dengan cara berguling ke arah truk yang sedang lewat, tetapi karena ia gagal, ia pun terpaksa harus mengulangi lagi hingga akhirnya ia berhasil kabur dari pengawasan Sersan Farel. Dan ia langsung pergi menuju ke tempat latihan menembak untuk menemui Rita yang sedang berlatih di sana. Setelah Cage menjelaskan semuanya tentang Rita yang menyuruh Cage untuk menemui dirinya saat mereka berada di medan perang, tiba-tiba Rita mengajak Cage untuk pergi sambil mengatakan bahwa Cage tak boleh menceritakan hal itu pada siapapun selain Rita, karena ia bisa saja dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa atau bahkan dijadikan sebagai bahan eksperimen oleh para ilmuwan. Ternyata Rita sebelumnya juga pernah mendapatkan kekuatan yang sama seperti Cage, di mana setiap kali Rita mati, ia pasti akan hidup kembali. Yang mana hal itu menjelaskan mengapa Rita berhasil mengalahkan banyak mimik dan memenangkan peperangan di Verdan. Tetapi sayangnya ia telah kehilangan kekuatannya saat ia mengalami luka serius yang membuat dirinya harus mendapatkan donor darah. Rita lalu membawa Cage bertemu dengan seorang mantan fisikawan bernama Dr. Carter, dan di sana Dr. Carter menjelaskan bahwa para mimik itu sebenarnya bukanlah makhluk yang bisa hidup dan bergerak sendiri, melainkan mereka seperti sebuah drone yang sedang dikendalikan oleh makhluk lain. Di antara para mimik, ada juga mimik berwarna biru yang ia sebut sebagai alpha, di mana alpha ini jumlahnya hanya sedikit, yaitu sekitar 1/1 juta mimik. Dan ada lagi satu makhluk lain bernama Omega, yaitu makhluk yang mengendalikan semua mimik termasuk para alpha. Omega sendiri memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu, di mana ia akan mengembalikan waktu ke 1 hari sebelumnya setiap kali ada alpha yang mati ataupun terbunuh, yang mana hal itu membuat makhluk ini sangatlah kuat dan tak bisa dikalahkan. Tetapi meski begitu, Dr. Carter merasa bahwa satu-satunya kelemahan makhluk ini hanyalah umat manusia, karena tanpa disadari, saat seseorang manusia terkena darah alpha, orang itu justru berubah menjadi alpha yang bisa mengulang waktu setiap kali ia mati, seperti yang terjadi pada Rita dan juga Cage.
Sebelumnya, Rita sempat mendapat penglihatan tentang lokasi Omega, namun karena ia kehilangan kekuatannya, ia tak bisa melanjutkan pencarian mereka sehingga ia menyuruh Cage untuk mencari keberadaan Omega dengan cara mati terus-menerus. Dan karena Cage tak memiliki kemampuan bertarung sama sekali, Rita pun akhirnya terpaksa melatih Cage agar ia bisa bertarung melawan para mimik tersebut. Berkali-kali Cage terus mati, bahkan lebih dari ratusan kali ia harus merasakan sakitnya kematian, yang mana hal itu membuat Cage sempat menyerah dan ingin memberikan kekuatan itu pada Rita. Namun Rita mengatakan bahwa ia sudah mencoba berbagai hal, termasuk apa yang sedang kita pikirkan saat ini, tetapi tak ada satupun cara yang bisa digunakan untuk memindahkan kekuatan itu. Di sana Rita memperingatkan Cage jika ia terluka maka ia harus memastikan bahwa dirinya meninggal dunia, agar Cage tidak kehilangan kekuatannya dan bisa mereset waktu kembali. Setelah mencoba ratusan kali, Cage pada akhirnya berhasil mendapatkan sebuah penglihatan tentang lokasi Omega berada, sehingga Dr. Carter mencoba untuk mencari tahu di mana lokasi bendungan yang dilihat oleh Cage sebelumnya. Selain mencari lokasi Omega, Cage juga harus mengeluarkan Rita dari serangan para mimik ketika mereka berada di pantai, agar mereka berdua bisa melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi Omega berada. Meski begitu, tampaknya Cage cukup kesulitan karena ia harus mengulang selama berkali-kali hanya demi menyelamatkan nyawa Rita. Bahkan ia mulai merasakan perasaan aneh ketika ia melihat wajah Rita yang terus-terusan mati tepat di hadapannya. Suatu malam, dua orang anggota J-Squad yang bernama Kimmel dan Skinner terlihat sangat kesal karena mereka dihukum oleh Sersan Farrell gara-gara Cage kabur dari tempat latihan. Namun Cage tampaknya sudah mengalami kejadian ini berkali-kali hingga ia mampu menghindari pukulan Skinner dengan mata tertutup. Keesokan harinya, Cage yang sudah lelah dengan semua ini pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari peperangan menuju ke kota, di mana di sana ia mencoba menikmati minuman sambil bersantai sejenak dan mengobrol dengan warga lokal. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba ia mendengar adanya suara peringatan bahaya. Lalu ketika Cage pergi ke jembatan, betapa terkejut dirinya karena para mimik itu ternyata sudah sampai di kota, yang mana hal itu menandakan bahwa usaha mereka mengalahkan para mimik di pantai London gagal total. Sejak saat itu, Cage memutuskan untuk berlatih lebih keras lagi hingga ia sudah terbiasa menggunakan exosuit miliknya. Bahkan Cage kini sudah jauh berubah dari yang awalnya prajurit biasa menjadi seorang prajurit tempur paling kuat yang mampu membantai para mimik dengan mudah. Singkat cerita, setelah Cage dan Rita berhasil keluar dari pantai, Cage menyuruh Rita untuk mengambil sebuah mobil minivan, sementara ia akan memancing para mimik ke arah lain. Tetapi ketika rencana mereka berhasil, Rita justru lupa mencopot gerbongnya, yang mana hal itu membuat Cage terpaksa harus melawan salah satu mimik yang berhasil mengejar mereka. Di tengah perjalanan, Cage mulai mengajak Rita untuk mengobrol tentang kehidupan Rita seperti siapa nama tengahnya dan juga bagaimana keluarganya. Namun saat Cage bertanya tentang seorang pria bernama Hendrik, entah mengapa Rita justru marah padanya. Rita mengatakan ia tak ingin membahas tentang Hendrik karena ia sudah melihat kematian Hendrik berkali-kali saat ia masih memiliki kekuatan alpha. Tetapi tampaknya ia tak sadar bahwa Cage juga merasakan hal yang sama seperti Rita, karena ia juga sudah melihat kematian Rita selama ratusan hingga ribuan kali. Tak lama kemudian ketika mereka kehabisan baterai dan juga bahan bakar, mereka berdua mencoba mencari kendaraan lain yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke bendungan. Dan saat mereka sedang memeriksa sebuah rumah, mereka malah menemukan sebuah helikopter. Namun saat Cage tahu bahwa Rita sedang terluka, ia pun mencoba mengobati luka Rita terlebih dahulu, lalu ia mengajak Rita untuk beristirahat sambil meminum kopi. Tetapi saat Rita melihat tingkah laku Cage, ia pun akhirnya sadar bahwa Cage ternyata sudah pernah mengalami kejadian ini. Di sana, Cage mengatakan bahwa ia sudah melakukan berbagai cara, tetapi sayangnya ia tak pernah bisa menyelamatkan nyawa Rita. Dan tampaknya Cage tak ingin kehilangan Rita begitu saja. Karena meski Rita hanya mengenal Cage selama 1 hari, Cage justru sudah mengenal Rita lebih lama. Bahkan ia sudah bertemu dengan Rita selama ribuan kali. Sayangnya, Rita justru mengatakan bahwa ia hanya ingin mengakhiri peperangan dan menyelamatkan umat manusia, sehingga ia pun langsung menyalakan helikopternya, yang mana hal itu membuat salah satu mimik datang dan langsung menghancurkan helikopter tersebut. Dengan penuh emosi, Cage akhirnya berhasil membasmi mimik itu, namun seperti sebelum-sebelumnya, ia harus kehilangan Rita lagi dan lagi, dan sebelum meninggal Rita pun sempat mengatakan tentang nama tengahnya yang bernama Rose.
Setelah Cage kehilangan Rita selama ribuan kali, ia akhirnya memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Rita. Lalu ia berencana untuk mengakhiri semua ini sendirian. Bahkan ia sudah tidak peduli lagi dengan kematian rekan-rekannya yang lain. Lalu saat Cage berhasil tiba di bendungan dengan menggunakan helikopter, ia pun mencoba mencari keberadaan Omega yang pernah ia lihat sebelumnya. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak menemukan apapun di sana, melainkan ia malah dicegat oleh salah satu mimik dan juga Alpha. Tampaknya mimik itu berencana melukai Cage tanpa membunuhnya agar Cage kehilangan kekuatan Alpha miliknya. Namun meski begitu, Cage akhirnya berhasil membuat dirinya terbunuh hingga ia mengulang dari awal lagi. Saat Cage mengatakan pada Rita dan juga Dr. Carter bahwa penglihatannya hanyalah jebakan, Rita pun menyarankan agar mereka menggunakan sebuah alat yang dulu pernah dibuat oleh Dr. Carter, di mana alat itu bisa memaksa si Alpha untuk terhubung langsung ke Omega.